Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam naungan rahmat inayahnya sehingga masih lancar menjalankan ibadah Ramadan. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana konsep dan pemahaman kita tentang husnuzon atau berpikir positif, dan lalu bagaimana menghilangkan kebiasaan ghibah di bulan Ramadan. Oke, ini materi yang sangat menarik. Tapi memang seharusnya bukan hanya di bulan Ramadan saja ya kita menghilangkan kebiasaan ghibah gitu, atau mungkin sebaliknya dari husnuzon atau suuzon. Dalam kajian ilmu psikologi sosial dikatakan bahwa husnuzon atau berpikir positif itu merupakan suatu pola pikir individu atau manusia, yang mana outputnya nanti muaranya adalah menjadi satu pola perilaku atau tingkah laku. Tentu kita sebagai manusia, sebagai individu menginginkan perilaku atau perubahan perilaku yang sifatnya lebih kepada perilaku yang konstruktif. Perilaku konstruktif itu yang seperti apa? Perilaku yang mana kita memberikan sesuatu pemahaman yang solutif gitu ya, memberikan hal-hal kepada kebaikan dan hal-hal kepada solusi ketika bertemu dengan masalah. Tapi kebalikannya itu adalah perilaku destruktif, perilaku yang muaranya itu nanti hal-hal yang tidak tidak terstruktur gitu, atau tidak memberikan solusi yang baik, atau adalah perilaku yang buruk, bisa dibilang seperti itu. Dan hal ini dijabarkan sebetulnya dalam ayat Al-Quran, dalam kutipan Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Mungkin saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Baik, di sini kita akan artikan bersama-sama. Wa asa an takrahu syai'a. Takrahu, karoha gitu ya. Keburukan. Jadi bisa saja yang mana kamu menganggap itu hal buruk, wa huwa khairul lakum gitu. Tapi ternyata hal tersebut adalah kebaikan untuk kamu. Nah, lalu ada lanjutannya kembali. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan bisa jadi sesuatu yang kamu cintai atau yang kamu sukai, wa huwa syarrul lakum, padahal hal tersebut adalah buruk untuk kamu. Ya, jadi dalam banyak ayat Al-Quran sebetulnya, bukan saja dalam surat Al-Baqarah ini, banyak sekali yang menjelaskan bahwa kita sebagai manusia memang harus memiliki persepsi atau berpikir positif. Ya, salah satunya adalah terhadap hal-hal yang mungkin kita sering dalam ada kondisi terpuruk, atau kita dalam kondisi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam kondisi sakit kah, dalam kondisi misalnya pasangan kita sakit atau orang tua kita sakit. Kadang-kadang kita merasa ada dalam kondisi yang terpuruk sehingga kita mungkin berpikir negatif atau husnuzon gitu ya. Padahal itu adalah satu perwujudan rasa rindu Allah terhadap kita gitu. Karena kalau misalnya kita dalam kondisi kuat, kadang kita berpikir bahwa kekuatan kita itu hadir karena kita mungkin menjaga kesehatan gitu, atau kekuatan itu hadir karena kita menjaga diri kita, menjaga makan kita dan lain sebagainya. Dan kadang ketika posisi kita dalam kondisi lemah, dalam kondisi yang terpuruk, kita mengingat Allah ya. Jadi ketika pemahaman itu kita munculkan, dalam salah satu teori psikologi juga disebutkan meaning in life, pemahaman kehidupan gitu ya, yang sifatnya tadi konstruktif tersebut, sehingga hal-hal yang membuat manusia menjadi lemah atau membuat manusia menjadi berpikir sebaliknya dari kenyataan, itu bisa membuat kita menjadi seseorang yang pada akhirnya adalah satu kata penting, yaitu adalah tawakal. Karena pada dasarnya husnuzon dalam perspektif Al-Quran itu terdiri dari 4. Bagaimana kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri kita sendiri, kepada sesama, dan kepada lingkungan atau kepada kondisi
Dan hal-hal tersebut dibuktikan dalam implementasi atau dalam hal-hal yang sifatnya praktek kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Karena pada realitanya gitu ya, kita sering sekali melakukan hal-hal yang kebalikannya mungkin dari itu. Secara visual mungkin ya, secara pandangan sering karena tidak berpikir positif, mungkin outputnya menjadi sinis misalnya. Atau mungkin secara verbal, nah ini yang sering terjadi, adanya perilaku-perilaku kita tajassus misalnya, mencari keburukan orang lain, atau mungkin perilaku atau ucapan kita atas kejelekan orang lain. Itu adalah ghibah itu sendiri. Salah satu sahabat Rasul pernah mendatangi Rasul dan bertanya, "Wahai Rasul, saya ingin bertanya tentang ghibah. Ghibah itu apa?" Lalu Rasulullah menjawab, ghibah itu adalah ketika kita menjelaskan kejelekan orang lain. Kita menceritakan kejelekan orang lain. Pernyataan yang begitu singkat dari Rasulullah SAW. Lalu sahabat Nabi tersebut bertanya kembali, lalu bagaimana Rasul jika keburukan itu adalah keburukan yang memang benar terjadi? Lalu Rasulullah menjawab, menjelaskan kebenaran atas keburukan orang lain itu adalah ghibah. Tetapi menjelaskan kebohongan atas keburukan orang lain itu adalah dusta. Ya, jadi membicarakan kebenaran atas kebohongan atau kejelekan orang lain itu adalah hal-hal yang termasuk kepada dosa. Ya, dalam hal ini adalah ghibah. Sehingga dalam momen Ramadan ini, dalam bulan yang penuh hikmah ini, kita bisa menjadikan momentum. Karena bulan Ramadan itu kan seperti charging ya. Seperti kita mengisi keimanan kita gitu. Untuk kita bisa menghadapi 1 tahun kemudian sampai akhirnya kita bertemu Ramadan kembali gitu. Pada dasarnya bulan Ramadan itu bisa dijadikan momentum. Kalau dalam teori psikologi itu ada istilahnya perubahan perilaku terencana. Perubahan perilaku terencana kita rencanakan dengan pola tindakan, dengan pola perilaku yang kemudian dikemas dengan niat. Gitu ya. Kita pasti pahami sebagai manusia untuk membiasakan satu pembiasaan tentu adalah adanya dorongan dari diri kita dan itu valid gitu ya. Dalam teori psikologinya ada dan itu sudah diarahkan dan diharuskan oleh Rasulullah SAW untuk kita tidak melakukan atau berbicara hal-hal tentang keburukan. Saya mengutip satu kata-kata dari salah satu ustadz yang sangat amat bagus dan mungkin cukup terenyuh. Saya akan bacakan sedikit. Ya, ini adalah quotes dari beberapa kalimat dari Ustadz Fahrijal Fadil. Dijelaskan seperti ini. Jika sekelas Ramadan tidak bisa merubah kebiasaan burukmu, maka tangisilah dirimu. Ya, barangkali pekatnya dosa telah menghalangi mata hatimu dari terangnya hidupnya. Wah, Masya Allah. Itu mungkin satu hal yang bisa kita petik maknanya bersama-sama, bahwa semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa melakukan satu perubahan dari hal yang kecil mungkin, yaitu dari menurunkan tendensi-tendensi atau emosi kita untuk tidak berbicara hal-hal yang buruk atau yang tidak baik dan membiasakan untuk berpikir positif. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.